undangan ngisi di acara gatheringnya PLN, tepatnya di daerah Tanjung Lesung, Banten. Jadi pada saat itu Desember tanggal 22, Jigo tampil di sana. Jadi nanti ada visualnya, saya akan tampilkan. Jigo tampil hari Sabtu jam 7 pada Isya. 7.30 kita naik. Tapi sebelum kita urutkan itu, saya di hari Jumat sudah hadir karena saya bawa keluarga, anak 2, istri 1 sama yang jaga anak atau si Mbak 1. Jadi saya boleh tampilkan ada foto pertama layoutnya, yaitu flyer pada saat Jigo diundang sebagai pengisi acara di Tanjung Lesung gatheringnya PLN. Izin boleh ditampil. Nah, ini acaranya saya masih nyimpen 21 sampai 23 Desember Tanjung Lesung Beach Resort, Westarnya Seventeen dan Jigo. Jigonya adik Jigo masih pakai wig dulu, wig Dora, AA Jimmy. Oke, video foto berikutnya. Ini flyernya. Oke, ini kondisi sore, ada tanggalnya 17.53. Ini saya dapat dari HP orang yang selamat. 17.53 tanggal 22 Desember 2018. Sore malamnya kejadian. Oke, next. Ini masih orang menikmati. Oke, ini panggungnya. Panggungnya kalau dilihat jamnya 17.44. Lihat, ini saya baru flashback ke belakang setelah melihat awan. Saya jongkok, mungkin ada yang nggak kelihatan. Di ujung belakang orang pakai baju putih terlihat gunung Anak Krakatau sudah erupsi. Kelihatan nggak asapnya? Kelihatan nggak? Itu asapnya, dan kita semua tahu, kita sadar bahwa itu udah erupsi, tapi kita kayak nggak dikasih apa sih, khawatir, tapi biasa aja gitu. Next. Oke, ini 17.47. Setelah cek shot sore hari, saya dapat foto ini dari orang yang selamat di HP-nya. Lalu ada yang kirim saya. Inilah kondisinya. Jam 7.30 acara mulai. Saya Jigo tampil. Lalu beres acara jam 9, Jigonya turun, sudah selesai sebagai MC dan musik humor. Anak saya udah nangis. Anak saya umur 2,5 tahun, yang kecil, yang besar umur 4 tahun. Anak yang saya gendong umur 2,5 tahun udah nangis minta ngajak pulang. Sementara kita belum selesai acaranya. Lalu jam 9:15 Seventeen tampil. Lagu pertama saya masih nonton, lagu kedua saya masih nonton, masuk lagu ketiga saya ajak anak saya yang kecil untuk jalan-jalan karena dia udah nangis dari awal. Saya tenangin, saya gendong. Lalu saya dapat video berikut ini yang menandakan bahwa ini adalah benar kejadian tsunami. Next videonya. Ada audionya nggak? Ini di panggung yang tadi ya. Di panggung yang tadi Seventeen udah naik, saya ada di samping, posisi saya ada di samping. Ini panggung yang tadi sore rapi. Tiba-tiba 21:27 air datang. Dengan kondisi saya ada di samping panggung. Alhamdulillah ini masih dapat yang memvideokan. Saya ada di samping sebelah sana, sebelah kanan kalau dari sini ya. Ini masih aman. Ya. Pokoknya Jigo udah selesai. Tiba-tiba air datang. Tanpa ada tanda apa-apa, tidak ada hujan, tidak ada gempa. Lalu des, innalillah. Air. Ya, ini videonya. Airnya sudah. Oke, stop dulu. Karena muka saya kayak kalah ganteng sama Ivan. Stop. Ditampilkan layar berikutnya, foto berikutnya. Jadi, nah, ini sore hari.
tulisan Tanjung Lesung The Gateway to Krakatau masih rapi. Sementara pada saat kejadian, almarhum istri saya, almarhum istrinya Ajimi, sama manajer saya perempuan, tiga-tiganya ada di orang berdua berdiri baju hitam lagi makan. Saya ada di samping sebelah sana gendong anak saya. Anak saya gendong. Terus kira-kira jalan mau balik ke panggung, 3 langkah air datang dengan tinggi kurang lebih semana 6 meter. Saya melihat langsung dengan mata saya sendiri. Saya balik badan, cuma suara gemuruh, terus tiba-tiba air datang. Saya balik badan 3 langkah, tiba-tiba saya masuk ke dalam air, berpelukan sama anak saya. Berpelukan sama anak saya, terombang-ambing di dalam air kurang lebih 3 menit. Secara logika, saya tidak bisa berenang, apalagi anak saya umur 2,5 tahun belum bisa. Di tengah-tengah air itu saya ditarik 2 kali kaki saya sama orang, cuma kaki pegangannya terlepas. Tiba-tiba napas saya udah kayak napas terakhir. Pada saat itu saya melepaskan anak saya untuk ke atas. Saya tetap di bawah. Tapi saya dalam hati cuma berpikir, ya Allah, anak saya belum selamat, kenapa saya harus meninggal? Terus saya takbir, Allahu Akbar, saya dapat tenaga lagi. Saya dapat tenaga, pelukan lagi. Tiba-tiba yang kedua sama, saya udah pikir itu udah napas terakhir, anak saya naik, terus saya takbir, saya tarik lagi, Allahu Akbar, dapat tenaga lagi. Lalu saya terdampar di satu buah tempat yang secara mata untuk hidup itu mustahil. Tapi ini semua kata Allah, bukan kata saya. Habis saya terdampar, kita lihat video setelah kejadian. Ada foto. Ini sore ya, ini sore. Bisa. Ini fisik saya jam 23. Tepat jam 11 saya ada di mes karyawan Hotel Tanjung Lesung. Saya bikin video di situ menginformasikan bahwa ada tsunami. Tapi saya share ke Instagram, semua nggak ada yang percaya. Dipikirnya saya lagi syuting, muka saya dipengep-pengepin. Karena apa? Di berita belum ada. Bener ya? Di berita belum ada. Saya orang pertama yang meng-share kejadian Tanjung Lesung dengan kondisi muka saya seperti ini. Next. Ini udah sedikit mendingan ya dari sebelumnya. Nah, ini kalau bisa dibilang banyak mukjizat yang datang ke saya, banyak pertolongan Allah, sampai mata saya merahnya di dalam saya karena apa nggak tahu. 2 minggu setelah kejadian keluar batu pasir pantai Bu, seujung kuku kelingking Bu. Kalau saya kucek mungkin mata saya udah baret, tapi untungnya dokter bilang jangan dikucek, nanti keluar sendiri. Akhirnya saya ambil gelas, kasih obat, saya kalau bahasa saya ambangi di piring Bu, keluar. Next, ini kondisi luka saya. Ini anak saya waktu umur 2,5 tahun, ini sama kejadiannya di tempat mes karyawan. Next, jam 23, saya ingat. Next, sekarang alhamdulillah anak saya selamat. Ini klinik yang tempat saya berobat, udah parah kondisinya, korban-korban. Ini saya mau videokan. Udah nggak ada tenaga medis karena lebih banyak korbannya dibanding tenaga medisnya. Udah nggak ditolong, jadi masing-masing. Dan bahkan sampai ada yang di luar di pinggir. Ini orang selamat semua ya Bu, bukan meninggal ya. Ini selamat, tapi mereka cari tempat masing-masing. Ini mereka cari tempat masing-masing. Oke, ini di klinik daerah Panimbang. Panimbang itu tepat dari lokasi kejadian sampai klinik ini. Tahan dulu video ini, tahan dulu. Sampai klinik ini 3 kilo Bu. 3 kilo itu kurang lebih 15 menit perjalanan. Jadi pada saat saya sudah selamat di mes karyawan, saya melihat anak saya kondisinya sudah dehidrasi, bibirnya sudah biru,
dan dia sudah muntah-muntah. Mau nggak mau saya kasih pertolongan, saya bawa keluar jalan, saya nggak pakai sendal, apa yang nempel di saya, tas udah nggak tahu kemana, anak saya udah nggak pakai sendal, saya bawa, saya stopin mobil yang lewat situ. Siapa aja saya stopin, akhirnya ada satu mobil yang sedang membawa pasien juga ke klinik tersebut. Jadi gini, pada saat kejadian itu semua balai kesehatan, balai pengobatan semua tersebar banyak, dari puskesmas, balai pengobatan, klinik, rumah sakit belum ada yang mau menerima karena siapa nanti yang mau menanggung, karena beritanya belum valid kalau ini tsunami, rumah sakit belum ada yang mau menerima. Lalu saya dibawa sama supir yang tadi ke klinik Panimbang ini, jaraknya 3 kilo. Bayangkan, dari semua yang tersebar sekitar ada 200 balai pengobatan, saya dibawa ke sini, Bu. Dibawa ke sini sampai lobi. Saya ketemu anak saya yang pertama, Bu, sama babysitternya. Anak saya yang pertama di situ sudah dibungkus pakai selimut bed cover rumah sakit. Saya pikir anak saya yang pertama itu sudah meninggal, tapi alhamdulillah anak saya luka-luka tapi selamat. Jadi pada saat anak saya bangunkan, dia nangis. Saya dikasih kemudahan, Bu, sama Allah, nggak perlu cari anak saya, tapi Allah pertemukan saya di klinik yang sama. Di klinik tersebut saya telepon, karena saya waktu itu dapat pegang handphone orang, Bu. Saya numpang telepon ke Badan SAR, BNPB, polisi, semua nggak ada yang percaya. Akhirnya saya telepon keluarga, telepon kantor untuk datang ke sini. Alhamdulillah jam 11, kalau nggak salah jam 11 saya masuk ke klinik, anak saya jam setengah 11, selisih setengah jam. Lalu tim kantor saya datang, keluarga saya datang menenangkan, terus anak saya nanya, Bunda di mana? Saya nggak bisa jawab apa-apa, Bu, cuman menenangkan anak. Ya udah, anak sehat dulu, sembuh dulu, nanti pagi habis subuh cuaca sudah cerah, kita cari Bunda. Karena pada saat kejadian, setelah kejadian baru hujan, lalu bukan pada subuh. Jadi selama saya di rumah sakit, saya ngurus sendiri, cari minum, cari teh, cari obat, semua sendiri karena tenaga medis sudah bingung, kewalahan. Lalu saya mau sholat subuh, Bu. Tiba-tiba sholat subuh kan di belakang kalau di klinik ya. Dilarang, Bu, sama orang kantor saya, dibilang, ngapain ya? Mau sholat subuh, saya bilang. Sholat subuh di ruangan aja. Enggak, saya mau di musola, saya bilang. Dilarang, tapi saya tetap nekat, Bu, mau sholat di musola. Ternyata, Bu, di samping musola itu ada kamar jenazah, Bu. Dan istri saya ada di situ, Bu. Kenapa manajer saya melarang? Orang kantor saya melarang untuk sholat subuh di situ. Dia bingung harus ngomong apa kalau istrinya ada di situ. Jadi informasi dari security klinik, istri saya tuh jam 10 sudah dibawa sama masyarakat ke klinik tersebut. Jam setengah 11 anak saya yang pertama dibawa ke situ juga dengan orang lain. Saya jam 11 dibawa dengan orang lain. Apa pesan di situ, Bu? Apa? Saya sampai sendiri, ya Allah, Engkau mudahkan saya berkumpul dengan keluarga saya walaupun kondisinya sudah berbeda. Istri saya sudah meninggal, anak saya alhamdulillah selamat, saya selamat. Tapi saya tidak perlu mencari keluarga saya, tapi Engkau pertemukan saya di sini. Bahkan sampai detik ini masih ada korban keluarga yang belum ditemukan, Bu. Anaknya A.A. Jimmy yang pertama 1 minggu baru ditemukan. Jadi pesan apa yang saya bisa dapat? Kenapa Allah kumpulkan saya di sini? Jadi gini, Bu, waktu saya masih di Timlo, saya seneng banget yang namanya silaturahmi. Jadi misalkan saya ngajak Bang Ferdi, Bang Ferdi mana? Oh nih misalkan, Bang Ferdi main yuk ke tempat saya, ke rumah saya. Nanti saya kenalin temen saya.
namanya misalkan Bang Anto misalkan. Ternyata pas saya Bang Ferdi main ke rumah, Bang Ferdi sama Bang Anto itu teman kecil Bu. Ternyata sudah kenal. Jadi mungkin yang dulunya nggak ketemu, saya ajak jadi ketemu lagi. Nah, saya flashback ke belakang. Saya seneng banget ngajak temen untuk ketemu temennya. Secara tidak langsung saya tidak, ini kamu temen kamu ya. Saya cuma, yuk kamu main yuk, nanti ada temen saya juga main. Ternyata mereka udah kenal. Jadi saya berpikir apakah ini yang dinamakan kemudahan dari Allah kalau kita bersilaturahmi. Saya bilang, saya tanya sama guru saya, kebetulan tuan guru yang hadir nanti siang, UAS. Saya curhat ke beliau, apakah ini UAS hikmah dari silaturahmi? Salah satunya iya. Jikalau kamu bersilaturahmi dengan saudaramu, insya Allah kau akan dipertemukan kembali walaupun keadaan yang berbeda. Contoh, saya keadaannya sudah berbeda, dan positifnya, bahagianya kita dipertemukan kembali nanti di surganya Allah dengan kondisi yang berbeda ya, surganya Allah. Amin. Itu pesan pertama spiritual yang saya dapat. Lalu saya besok paginya dapat berita dari orang kantor yang mengevakuasi saya. Dulu saya satu manajemen sama Ben Wali, Apoy dan rekan-rekan. Jadi timnya Wali datang mencari tahu adik terjebak di mana. Ada videonya. Next, coba kita lihat. Saya terjebak di video yang dibuka lagi video yang tadi. Setelah klinik, ini kondisi sudah rata ya Bu, pagi-pagi Bu, sudah rata, panggung udah nggak ada, tulisan Tanjung Lesung udah nggak ada Bu, panggung sudah rata, tulisan Tanjung Lesung sudah habis. Oke, video berikutnya. Nah, nih tulisan Tanjung Lesung ini Apoy Wali meninjau Tanjung Lesungnya udah habis, rata dengan air. Jadi jarak antar tulisan sama pantai itu cuma dari sini panggung ke bawah. Jadi jaraknya cuma berapa langkah gitu. Dan kondisi sampai hancur kayak gini. Kebayang airnya kerasnya seperti apa. Lalu saya ditemukan, saya dicari, diceritakan malam itu sama orang kantor, adek kemana ke bawahnya, saya ceritakan begini-begini, dan saya ditemukan nanti di satu tempat. Bu, ini udah rata Bu, udah rata semua. Oke, video next. Video berikutnya, kondisinya Bu. Ini pagi, sekitar jam 7, bantuan baru datang. Next. Saya di bawah sini Bu. Ini apa? Ini adalah pipa mesin pencucian air kolam renang, sirkulasi. Jadi dalamnya pipa-pipa. Next, nanti kelihatan. Saya ingat banget saya nanjak pohon ini. Izin, afwan, mohon maaf. Di bawah puing-puing ini masih ada beberapa jenazah yang belum diangkat. Saya nggak akan tampilkan video itu karena kurang etis. Next. Mobil di parkiran tiba-tiba jadi begini. Next, hancur. Next, mobil 17 krunya, saya ingat dia datang pakai ini. Next, video yang tadi ini. Next, yang saya, nah ini nanti di dalamnya lihat seperti apa Bu. Nanti turun ke bawah. Saya ditemukan di sini Bu. Jadi saya terbawa air ke dasar situ, diselamatkan sama Allah dengan satu tas tali Bu. Tambang, kalau tambang paham ya Bu? Yang buat tali plastik itu ya. Kita turun ke bawah, nanti dilihat di dalam. Pagi-pagi jenazah Dilan, istrinya Ivan seperti ditemukan di dalam. Tapi saya malam itu keluar dari sini Bu. Saya ingat saya manjat tembok ini. Nah, ini ada pintu nanti diamalkan. Nah, ini di dalam. Kalau bicara logika untuk hidup nih nihil, tapi ini bicara Allah. Saya di dalam situ Bu. Saya diselamatkan sama Allah lewat satu buah tali. Saya nyangkut Bu. Lalu saya tarik. Ini kenceng. Saya naik ke atas.
Saya mentok tembok, ternyata beton yang tadi jarak saya cuma 1 jengkal. Jadi saya naikin anak saya ke atas untuk bernafas. Saya naik, saya pegangan begini Bu, hening Bu, hening tuh sunyi, cuma ada, saya lihat gelap, ada siluet atau bayangan kepala, semua madep ke depan sana, kurang lebih ada sekitar 10 orang di dalam. Yang saya ingat, secara logika anak saya nggak bisa berenang, dia nggak nangis, dia nggak kesakitan, dia nggak sedih. Sunyi Bu, sunyi. Pada saat sunyi itu saya merenung seperti ada 2 orang ceramah, laki-laki dan perempuan. Saya nggak tahu itu siapa. Saya seperti dinasehatin Bu, seperti dinasehatin. Di situ secara natural, secara ilmiah, ini semua orang ngapain? Semua kayak mendengarkan. Nggak ada yang kesakitan, tidak ada yang minta tolong, tidak ada yang nangis. Tiba-tiba saya seperti dinasehatin sama 2 orang, laki-laki dan perempuan tuh bergantian, ngomongnya bergantian. Lalu kurang lebih saya 2 menit di dalam ruangan ini, pintu yang besi tadi kebuka sendiri. Ini keajaiban dari Allah. Kebuka sendiri. Secara logika itu pintu nggak bisa kebuka, karena apa? Tekanan air dari depan dan belakang, nggak bisa. Dan di situ saya lihat orang sudah nggak ada yang mikirin orang lain, mikirin selamat dirinya sendiri. Tiba-tiba pintu kebuka, ada cahaya bulan. Saya cuma bilang alhamdulillah ya Allah. Anak saya masih saya gendong, ada bapak-bapak keluar duluan Bu. Saya lihat dari jauh keluar, selamat bapak tersebut. Saya lalu melipir pakai tali yang tadi untuk keluar juga. Saya ingat kenapa saya ada di situ. Tembok itu masih berwarna merah dan saya ada luka di sini sampai sekarang nggak hilang. Tembok itu kasar. Lalu saya naikin anak saya, nggak kuat. Saya minta tolong bapak yang pertama tadi untuk pegang. Pak, saya udah nggak kuat, tolong pegang anak saya. Bapak itu udah naik, saya naik. Lalu saya ditarik sama bapak tersebut. Karena udah disitulah dunia Bu. Udah naik ke atas, ada yang nangis, ada yang kesakitan, ada yang teriak minta tolong dari kejauhan, dan hujan. Disitulah Bu, apa yang saya dapat pada saat kejadian ini, yang saya ceritakan sekarang. Intinya adalah, jikalau kita sudah punya niat, mau niat baik ya, baik mau hijrah, mau sedekah, mau ngaji, udah niat, lakukan. Kita nggak tahu umur kita kapan. Nih, sholat Jumat misalkan laki-laki, nanti saya sholat Jumat, saya mau amal ke kotak amal 50.000, itu niatnya hari Kamis. Nggak usah tunggu sholat Jumat, datang aja ke masjid pada saat niat, masukin. Belum tahu Jumat kita masih hidup atau enggak. Itu pesennya. Jadi saya mau hijrah itu dari 2017. Akhirnya Allah memberikan teguran 2018. 1 tahun saya diberi kesempatan untuk hijrah. Memang dulu eranya tahun tersebut hijrah mungkin sebagai musiman, fenomena aja. Tapi enggak. Jikalau orang dapat hidayah, mau hijrah, insya Allah dia akan istiqomah. Dan apa yang saya dapat di sini adalah hikmah dari semua kejadian yang saya dapat. Pada saat saya terpuruk 2018 Desember, Februari 2019 saya diundang kajian musyawarah untuk hadir di kajiannya. Pada saat itu Ustadz Hadi Hidayat yang ceramah. Saya datang bukan sebagai jamaah, saya datang sebagai korban yang diberikan donasi. Udah beda di situ, udah beda. Yang tadinya diundang Mas Ari, sebagai jamaah ngaji, tapi saya diundang sama Allah datang ke situ sebagai penerima donasi. Saya nggak mau mengharapkan itu, tapi pada saat saya diberikan donasi, rasanya meleleh tuh, hati saya meleleh banget. Ternyata masih ada orang yang peduli,
Orang yang pertama ngajak saya itu kajian musyawarah. Sampai detik ini saya masih ada di kajian musyawarah. Dan satu hal yang paling saya ingat, saya kondisi terpuruk, tiba-tiba ada satu guru kajian musyawarah namanya Ustadz Ahmad Ridwan. Beliau panggil saya, "Adek, kenapa kamu merenung? Kenapa kamu sedih?" "Gimana nggak sedih, Ustadz? Istri saya meninggal, sahabat saya Ajimi meninggal. Antum harusnya bahagia." "Bahagia dari mana, Ustadz? Kita kehilangan sahabat, kita kehilangan seorang yang kita sayang. Antum bahagia. Orang yang matinya tenggelam, insya Allah salah satu orang yang mati syahid." Benar nggak, Bu? Dari situ saya bangkit, Bu. Dari situ saya bangkit, alhamdulillah sampai detik ini saya masih belajar, saya masih mengaji, saya mau masih bersilaturahmi dengan siapapun. Jadi pesan yang saya dapat adalah apa yang sudah diniatkan, lakukan. Dan sekali lagi, apa yang sudah diniatkan, lakukan. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Sekarang saya ada di sini, saya nggak tahu apakah ibu yang mau duluan, apa saya belakangan? Apa saya belakangan ibu duluan? Jadi itu ya yang saya bisa sampaikan. Jadi sekarang banyak manusia, saya juga belajar. Semua orang memikirkan hidup yang lebih baik, benar ya, Bu? Tapi tidak banyak orang memikirkan mati yang baik. Apa mati yang baik? Husnul khotimah. Tapi pada saat kita dalam keadaan mau dipanggil Allah, kita dalam keadaan husnul khotimah itu rasanya luar biasa. Dan apa satu lagi hikmah yang saya dapat adalah ketenangan. Saya hijrah dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, ketenangan. Itu salah satu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya bukan mengada-ngada, tapi saya cerita dengan kehidupan saya yang saya alami. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Dan bukan memberi contoh, tapi bisa menjadi contoh. Orang memberi contoh itu bisa, tapi menjadi contoh belum tentu bisa. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan terima kasih banyak untuk panitia, khususnya para ketua yang hari ini sudah menyelenggarakan acara Muslim Maulid ini luar biasa. Dan nanti kita juga sama-sama mendengarkan ilmu dari guru kita Ustaz Abdul Somad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.